P sama dengan V kali I, atau daya itu sama dengan tegangan dikali ampere. Nah, gimana kapasitor ini bisa berfungsi untuk menurunkan tagihan listrik? Nah, caranya gimana? Kita akan melihat apakah kapasitor ini benar-benar bisa mengurangi tagihan listrik atau tidak, atau malah sebaliknya bisa menambah tagihan listrik atau tidak. Nah, kapasitor ini adalah salah satu komponen elektronika yang mempunyai sifat menyimpan daya listrik, atau dia menyimpan daya kapasitif, di mana dia bisa mensuplai beban daya yang dibutuhkan beban, yaitu beban kapasitif. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, kita buat dua percobaan apakah benar kapasitor itu bisa mengurangi tagihan listrik atau menambah tagihan listrik. Nah, ini harus benar-benar dipraktekkan, harus benar-benar dibuktikan, karena bahaya nanti kalau semuanya orang di luar sana benar-benar menganggap bahwa kapasitor itu bisa menurunkan tagihan listrik. Nah, kita lihat percobaannya. Nah, dengan dua percobaan apakah benar kapasitor itu bisa menurunkan tagihan listrik atau tidak. Yuk kita praktekkan. Oh iya, sebelumnya alangkah baiknya dilihat video ini, jangan subscribe dulu. Terima kasih.
dari dua video di atas kita sudah bisa menyimpulkan kapasitor bisa menambah arus dan bisa juga mengurangi arus. Nah, itu tergantung dari pemakaiannya. Kenapa bisa seperti itu? Kapasitor bisa menambah dan mengurangi arus, sehingga ini berpengaruh untuk menambah tagihan listrik juga menurunkan tegangan listrik. Nah, kita harus benar-benar teliti dan cermat bagaimana cara menggunakan kapasitor yang baik dan benar sehingga bisa menurunkan tegangan tagihan listrik. Nah, kapasitor menyimpan muatan kapasitif yang dibutuhkan oleh beban-beban yang mengeluarkan beban kapasitif seperti pompa. Pokoknya beban yang menggunakan belitan itu mengeluarkan beban kapasitif, sehingga kalau dipasang kapasitor itu lebih bagus, dia bisa menurunkan arus. Tapi kalau beban-beban yang tidak mempunyai belitan itu malah justru kalau dipasang kapasitor bisa menambah arus atau beban, sehingga malah menambah tagihan listrik. Nah, dari video yang di atas kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kapasitor harus baik penggunaannya, harus benar penggunaannya sehingga tepat sasaran. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Semoga channel ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.